Selamat pagi semuanya. Saya Rasya. Saya Putri. Kami berdua akan memandu acara kita pada hari ini, yakni pengumuman kelulusan dan perpisahan kelas 12 SMA Santo Arnolus Johnson Kupang tahun ajaran 2023-2024. Namun sebelum kita masuk ke rangkaian acara kita, mari kita saksikan penampilan dari siswa-siswi SMA Santo Arnolus Johnson. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Saya Rasya. Saya Putri. Kami berdua akan memandu acara kita pada hari ini, yakni pengumuman kelulusan dan perpisahan kelas 12 SMA Santo Arnolus Johnson Kupang tahun ajaran 2023-2024. Namun sebelum kita masuk ke rangkaian acara kita, mari kita saksikan penampilan dari siswa-siswi SMA Santo Arnolus Johnson. Selamat menyaksikan.
Selain itu, tadi saya lihat dari belakang, selama para penari melenggak-lenggokkan badannya, saya lihat wajah-wajah dari kakak kelas 12, rasa cemas gugup itu seketika hilang karena dihibur oleh para penari. Betul tidak? Betul, ayo betul. Oke Tasya, tapi sebelum lanjut ke acara inti pengumuman kelulusan, masih ada beberapa rangkaian acara lagi nih. Maka ayo kita mulai. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Singkatnya, hadirin yang berbahagia di sini. Yang terhormat, Pater Kepala SMA Santo Arnolus Jansen Kupang, Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Arios Nenu, yang kami hormati Bapak, mohon maaf, Ibu Tri Sri Utami sebagai pengawas pembina, yang kami hormati Bapak Piet Pula sebagai pengawas Kementerian Agama Kota Kupang, yang kami hormati Bapak Ketua Komite, Bapak Raymondus Lake beserta jajarannya, yang kami hormati orang tua wali murid kelas 12, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pegawai SMA Santo Arnolus Jansen Kupang beserta sepitasnya, yang kami kasihi kakak-kakak kelas 12, singkatnya hadirin yang berbahagia. Hadirin sekalian, kita akan langsung saja masuk ke acara yang pertama, yakni Laporan dari Ketua Panitia. Kepada Ibu Sonia kami persilakan. salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang terhormat Pater Kepala SMA Santo Arnolus Jansen Kupang, yang saya hormati Ibu Tri Sri Utami selaku pengawas pembina Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Bapak Petrus Pula selaku pengawas Kementerian Agama Kota Kupang, yang saya hormati Bapak Raymondus Lake dan Badan Pengurus Komite SMA Santo Arnolus Jansen Kupang, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali peserta didik SMA Santo Arnolus Jansen, dan yang saya hormati Bapak Ibu serta guru dan pegawai SMA Santo Arnolus Jansen, serta yang saya banggakan peserta didik kelas 12. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan rahmat-Nya kita dapat menghadiri acara pelaksanaan pengumuman kelulusan peserta didik kelas 12 angkatan ketiga SMA Santo Arnolus Jansen Kupang. Pada pagi yang berbahagia ini, izinkanlah saya selaku Ketua Panitia menyampaikan laporan terkait pelaksanaan acara perpisahan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik kelas 12 berjumlah 40 orang, terdiri dari kelas 12 MIPA berjumlah 19 orang, kelas 12 IPS berjumlah 21 orang. Dan yang kedua, sumber dana untuk acara kita hari ini berasal dari sumbangan Bapak Ibu orang tua wali peserta didik kelas 12 dan sumbangan dari komite. Acara hari ini merupakan puncak dari segala perjuangan dan perjalanan peserta didik kelas 12 selama 3 tahun menempuh pendidikan. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, ada pertemuan, ada perpisahan. Tidak ada pertemuan yang abadi. Demikian juga dengan perpisahan. Tidak ada
Yang terpenting adalah para peserta didik dapat menyimpan kenang-kenangan yang baik, yang berharga selama menempuh pendidikan di SMA Santo Arnolus dan Sen Kupang. Dengan acara perpisahan ini juga diharapkan nantinya para peserta didik sudah tidak berada di SMA Santo Arnolus dan Sen Kupang, namun jalinan kekeluargaan tetap terjaga dengan baik. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang meluangkan waktunya serta bekerja keras demi terlaksana acara hari ini dengan baik dan lancar. Saya mewakili panitia meminta maaf kepada Bapak Ibu tamu undangan sekalian apabila selama pelaksanaan acara terdapat banyak kekurangan yang mengurangi kenyamanan Bapak Ibu tamu undangan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengakhiri laporan panitia, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada para peserta didik kelas 12 karena sebentar lagi mereka akan menempuh ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kalian semua. Demikian sambutan saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sonia. Selanjutnya adalah acara sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan perwakilan orang tua wali murid kelas 12 kepada Bapak Rafael OP. Kami silakan. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Ada satu lagi salam Nusantara. Ya, besok-besok akan ada salam Nusantara. Iya, yang saya hormati Bapak Ketua atau Kepala Sekolah Santo Arnolus Sen, juga Bapak Ketua yang pertama Pater Philip yang kini tidak di tempat. Yang saya hormati para pendidik dan juga tenaga kependidikan Santo Arnolus Sen. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pendidikan, Kanwil Pendidikan ya. Minta maaf saya kurang begitu tahu persis. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pendidikan Agama, tadi saya dengar dari Kementerian Agama. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan lainnya yang turut serta dalam acara ini, dan yang paling berbahagia Bapak dan Mama Wali dari siswa-siswi kita. Ada satu hal yang sangat membanggakan pada pertemuan hari ini, yaitu kita akan menerima hasil kelulusan dari siswa-siswi anak-anak kita. Ada satu kilas balik dari perjuangan hari ini yang akan diterimakan, bahwa kelulusan kali ini itu melewati jalan yang sulit sebenarnya. Kalau menurut penglihatan saya, sulit karena mulai dipicu dengan masalah COVID. Ya, itu sesungguhnya merupakan halangan-halangan yang bisa mengganggu proses pembelajaran. Tetapi semua itu dilewati.
diikuti terus sampai dengan pembatasan ya komunikasi. Dan hingga saat ini kita juga masih dipicu dengan berbagai macam masalah yang kemungkinan bisa mempengaruhi anak didik kita tidak belajar semestinya. Dari beberapa catatan ini, kita sudah melihat bahwa anak kita sudah terganggu dalam proses pembelajaran, mulai dengan menggunakan HP. Ketika menggunakan HP, kita sudah pada cemas-cemas anak ini bisa lulus atau tidak. Ya, dia bisa jadi apa besok-besok kalau hanya dengan HP. Tetapi semua itu dapat dikaji, diramu dengan baik. Maka datanglah pembicaraan saya saat ini mengatakan bahwa yang menjadi penyelamat adalah sivitas dari sekolah ini, mulai dari kepala sekolah sampai dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tanpa desain suatu manajemen yang bagus, maka keraguan-keraguan kita tadi anak itu mau jadi apa pasti akan terbukti bahwa anak itu tidak bermanfaat atau tidak lulus dan sebagainya. Maka saat ini saya sangat yakin anak-anak kita yang saat ini menantikan saat-saat penting apa lulus atau tidak, bisa kita katakan bahwa anak bisa lulus dengan sempurna. Ya, menurut saya belum tentu adik-adik, anak-anak semua. Tadi MC sudah bilang sekarang sedang tertawa dia, tapi jangan sampai sebentar ada yang hapus lipstiknya yang cantik itu dihapus. Tapi itu kita ya. Kalau kata roh mengatakan saya lulus, maka pasti lulus. Dan hal itu kalau terjadi, maka berapa angkatan ini boleh dikata bersih untuk sekolah ini. Bersih maksudnya 100%. Saya ingat sekolah Santa Ursula Jakarta dari tahun 78 sampai hari ini 100%. Maka mudah-mudahan Santa Ursula itu akan terjadi di Santo Arnoldus Jansen. Ini satu kebanggaan kita. Dalam era kita menghadapi cobaan demi cobaan, sekolah ini juga mampu menghasilkan satu predikat nasional. Ini menurut penglihatan kami orang tua. Predikat nasional itu kita mendapat akreditasi satu yang utama dari sekian sekolah SMA atau mungkin sederhana sekolah-sekolah Katolik. Ini tidak segampang untuk dapat dihasilkan. Saya juga banyak mengikuti proses itu dari Kementerian Agama ketika saya masih di sana. Sekolah-sekolah harus bertunggal langgang, ya berusaha setengah mati untuk mencapai predikat itu. Tetapi Santo Arnoldus, saya sudah katakan awalnya bahwa mereka memulai dari suatu cobaan, penyakit dan segala macam, toh dia masih bisa bergerak sampai kepada puncaknya, mendapat satu predikat yang sangat luar biasa, yaitu predikat A. Ini kita tepuk tangan dulu. Ya, hasil kerjasama dari kita semua, terutama hasil kerjasama, kerja tuntas, kerja cerdas dari pimpinan sekolah ini dan seluruh sivitasnya. Kalau tanpa itu kan tidak bisa, karena kita memenuhi 8 standar itu setengah mati, sulit sekali. Tetapi Santo Arnoldus maju dengan satu kekuatan mental yang bagus, akhirnya memperoleh nilai itu. Oleh karena itu, pada tempat ini saya atas nama wali orang tua minta maaf, kita tidak bersepakat untuk saya berdiri di sini. Ya. Ini saya ditentukan diminta oleh sekolah. Jadi saya mau katakan di tempat ini atas nama semua wali, kami semua wali menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada Bapak Kepala Sekolah ya, dan seluruh sivitas manajemennya. Kami menyampaikan terima kasih telah membuat anak-anak kami menjadi manusia yang berpikiran manusia. Ini tidak gampang. Kalau kemarin kita dengan kata membuat batu menjadi manusia, sekarang kita manusia menjadi manusia.
Karena anak yang dididik di sini itu sudah besar, dia sudah manusia. Tapi bagaimana dia berpola tingkah laku, beretika yang baik itu harus ada rangsangan luar, rangsangan lain. Itulah elemen dari sekolah. Jadi kami sekali lagi menyampaikan terima kasih itu sudah membuat anak-anak kami menjadi anak yang siap untuk maju terus dengan pengetahuan yang telah diterimanya dari hasil kerja keras dari elemen sekolah dan juga dari orang tua dan anak itu sendiri. Tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf apabila anak-anak kami dalam masa-masa ini, masa studi ini, ada yang tentunya mungkin sudah mengukir tinta hitam di hati Bapak, Ibu guru dan segalanya, kami mohon maaf. Itulah anak-anak yang pada usia labil. Mudah-mudahan dapat dimaafkan karena saya juga ikuti perkembangan ini. Ada beberapa anak yang akhirnya dia harus tamat lebih dahulu. Sebelum dia dinyatakan lulus, dia lebih dahulu lulus. Artinya karena sikap perilaku yang kurang normal. Nah, ini mungkin menjadi catatan kita sebagai orang tua. Ini kerjasama. Mengapa terjadi itu? Karena kerjasama kita tidak berjalan. Orang tua, dari sekolah, dan anak itu sendiri tidak punya kesadaran. Kami berterima kasih karena itu. Anak kami dari masuk 40-an orang hari ini masih tercatat 40-an orang. Artinya ada keluar dan masuk. Tapi lebih bangga bahwa anak-anak ini bisa dapat mengikuti pelajaran sampai tuntas dan hari ini mudah-mudahan kita akan menerima hasil terbaik untuk semuanya. Mudah-mudahan tidak ada yang hapus air mata, ya, hapus lipstick. Semua kita harus bergembira menerima hasil ini. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir, kami hanya pesan kepada sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai para guru. Bila mana anak kami sudah pergi dari sini, dia akan melangkah keluar dari sini. Jangan biarkan dia pergi sendiri. Tetapi bila mana ketemu di jalan, dalam ulah tapa, dalam sikap perilaku yang tidak wajar, kami minta untuk ditegur saja. Karena itu juga anak-anakmu. Karena itu adalah hasil binaan dari sekolah ini. Demikian juga kita sebagai orang tua, bila mana sudah keluar dari sini, anak kita harus bisa dapat diberikan pemahaman bahwa Anda anak membawa misi dari satu sekolah yang namanya sekolah Katolik. Nama sekolah Katolik itu tidak main-main. Ya, yang lain juga bagus. Tetapi untuk yang namanya satu ini, kita semua harus bekerja sama, baik orang tua maupun sekolah dan juga siswa itu sendiri memiliki kesadaran. Dengan demikian maka anak yang masuk manusia, dia keluar juga jadi manusia yang lebih baik, bukan dia jadi batu. Ya, ini harapan kami orang tua. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan selamat siang. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rafael atas sambutannya. Sebelum itu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Fian dan Bapak Alex dan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Acara selanjutnya Kata sambutan dari Bapak Ketua Komite, yaitu Bapak Raimundus Lake. Kepada Bapak Raimundus Lake kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Santo Paulus Jasan Kupang, Pak Aris,
yang kami hormati Bapak Ibu pengawas pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Bapak Ibu Badan Pengurus Komite yang hadir juga pada kesempatan ini, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 12, dan yang kami kasih dan kami cintai adik-adik anak-anak kelas 12 yang sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Singkatnya, sivitas akademika SMA Arnoldus Jansen Kupang yang kami kasih dan kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, dan salam kebajikan. Pertama-tama, saya mengajak kita sekalian untuk kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini walaupun dalam situasi dan kondisi yang panas, tetapi kita yang mencintai pendidikan dan mencintai sekolah ini masih menyempatkan diri untuk hadir dan menyaksikan acara yang akan kita lalui bersama pada kesempatan ini. Sebagai perwakilan dari komite sekolah, kami hadir di hadapan hadirin sekalian pada acara perpisahan penerimaan hasil ujian akhir selama 3 tahun anak-anak kita mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan ini. Hari ini adalah momentum yang sangat berarti karena kita berkumpul untuk merayakan prestasi luar biasa para siswa yang telah menyelesaikan perjalanan mereka di sekolah ini selama 3 tahun. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat kepada siswa yang telah mencapai tonggak sejarah, khusus kepada 40 siswa yang hari ini mereka boleh duduk bersanding di depan kita semua. Mereka akan menikmati hasil selama 3 tahun berada di lembaga ini. Melalui perjuangan dan kerja keras kalian telah berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah ini dengan keberhasilan yang luar biasa. Kami sebagai orang tua merasa terhormat dapat menjadi bagian dari perjalanan kalian dan melihat perkembangan kalian dari dekat. Orang tua siapa yang tidak bangga Bapak Ibu hari ini boleh menyaksikan anak-anaknya dengan penampilan yang luar biasa. Mereka memberikan kepada kita yang luar biasa. Melalui perjuangan dan kerja keras kalian telah berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah ini dengan keberhasilan yang luar biasa. Kalian adalah generasi muda yang berbakat, berintegritas dan berpotensi besar. Dan kami yakin bahwa masa depan kalian akan cemerlang. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Pater Kepala Sekolah yang begitu luar biasa. Saya baru temukan satu kepala sekolah yang sangat luar biasa seperti Pater Aris. Orangnya secara sederhana tetapi sangat komitmen dalam manajemen kepemimpinan di sekolah ini. Sering kami berdiskusi terkait dengan perkembangan sekolah ini ke depan bersama dengan yayasan. Beberapa waktu lalu secara Zoom kami komite juga diminta untuk berbicara langsung dengan yayasan, dan beberapa waktu yang lalu perutusan dari yayasan Arios juga kami diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama tentang perkembangan dan pertumbuhan sekolah ini ke depan. Kehadiran dan dedikasi Pater Kepala Sekolah serta Bapak dan Ibu Guru pendidik dalam membimbing, mendidik, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif adalah faktor kunci dalam kesuksesan akademik dan pribadi para siswa. Kami menghargai pengorbanan waktu dan energi yang baik dan
Ibu dan Bapak Ibu dari Bapak Ibu yang sudah mencurahkannya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak kami. Bapak dan Ibu telah menjadi teladan yang baik dan memberikan bimbingan yang berarti bagi mereka. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua dan keluarga siswa yang hadir di sini pada hari ini. Dukungan dan kolaborasi antara orang tua, guru, dan siswa adalah fondasi yang kuat dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Kehadiran dan partisipasi aktif kalian dalam berbagai kegiatan sekolah telah memberikan nilai tambah yang tak terhingga bagi perkembangan anak-anak kita. Kami menghargai kerjasama yang telah berjalan dan terjalin, dan berharap hubungan ini akan terus terjaga dan berkembang di sekolah ini. Perpisahan sekolah adalah saat yang penuh emosi sekaligus kenangan. Kami sadar bahwa saat ini ada perasaan campuran antara kegembiraan karena menyelesaikan tahap ini dan rasa sedih karena harus berpisah dengan teman-teman dan guru yang menjadi bagian penting dari perjalanan kita semua. Perpisahan ini juga menandai awal dari babak baru dalam kehidupan kita. Momentum ini harus dijadikan sebagai dorongan untuk melangkah maju dengan semangat dan integritas dalam mengejar impian dan tujuan pribadi kita. Kami berharap perpisahan hari ini menjadi momen yang berkesan bagi kita. Mari kita merayakan kesuksesan, belajar dan pengalaman, dan menjaga hubungan yang telah kita bangun selama ini. Anak-anakku kelas 12, camkanlah pesan ini. Disse quasi semper fictus quasi cras moriturus. Belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok. Kami berharap masa depan cerah bagimu semua dan semoga kamu mencapai kesuksesan yang luar biasa di bidang yang akan kamu pilih. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran kita semua. Mari kita bersama-sama merayakan perpisahan sekolah ini dengan sukacita dan semangat yang tinggi. Sebagai ketua komite, saya berkomitmen untuk bekerja sama dengan anggota komite lainnya, pimpinan sekolah, para guru, dan tenaga kependidikan, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab besar dan mulia ini. Kami berharap program-program yang telah kami sampaikan kepada orang tua terkait dengan program kerja komite memberikan manfaat yang besar bagi para siswa dan sekolah kita. Saya juga ingin mengajak seluruh hadirin untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam memajukan pendidikan di sekolah kita. Kita semua memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan para siswa kita. Akhir kata, saya berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Saya akhiri sambutan ini dengan dua pantun. Biasanya saya sangat dekat dengan pantun. Pantunnya seperti ini. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa beli rambutan. Teruslah maju untuk masa depan, karena perpisahan bukanlah hambatan. Orang mentigi mengait tenggiri dijual dalam pekan. Kamu yang pergi memohon diri, silap dan salah mohon dimaafkan. Akhirnya sekali lagi dari tempat ini saya atas nama seluruh wadah pengurus komite menyampaikan profisiat dan terima kasih kepada adik-adik kelas 12 yang hari ini boleh
dalam suasana yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan, walaupun juga masih ada rasa ini pasti atau tidak soal kepastian dan tidak, nanti kepala sekolah yang akan menyampaikan. Tugas hari ini seperti yang ditulis di tema di depan, pelepasan dan penebusan. Jadi akhir daripada Anda berada di sini selama 3 tahun, maka tugas berikutnya Anda harus mewartakan. Ya, apa yang harus diwartakan? Saya pikir visi dan di sekolah ini kuat sekali, yang Anda selama ini menghayatinya, yaitu tentang kekudusan atau sanktitas, sensia pengetahuan, dan sanitas atau kesehatan. Ini perlu menjadi landasan atau menjadi dasar untuk perjalanan Anda ke depan. Jangan lupa Arnold karena 3 tahun kita telah bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Raimundus atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah Sambutan oleh Ibu Tini Sri Utami sebagai pengawas pembina. Kepada Ibu kami serahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Sabe, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, sehat selalu. Yang saya hormati Pakar Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Pengawas dari Kantor Agama, yang saya hormati Bapak Ketua Komite bersama jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, serta Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, yang saya kasihi juga orang tua, wali, peserta didik. Kemudian yang terakhir yang tidak lupa saya cintai, adik-adik kelas 12 semuanya. Selamat siang. Di kesempatan ini, pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kasih dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, pada hari ini kita semua sudah selesai mengikuti misa syukur, pelepasan dan peruntukan peserta didik kelas 2 angkatan 3 kelas 12 SMA Arnoldus Johnson. Setelah akan mendengarkan penetapan kelulusan. Tadi sempat waktu misa khotbah Pater menyampaikan ada 40 peserta didik. 40 ya? 40 ya. Semoga saja kita semua bisa segera meninggalkan tempat ini. Tapi kalau adik-adik kelas 12 masih senang di sini, ya mungkin masih bisa 1 tahun lagi. Mau tidak? Kalau mau angkat tangan dulu. Baik, saya sebagai pengawas pembina, Bapak Ibu, mungkin juga saya baru pengawas pembina di sekolah ini. Tapi dulu selagi masanya Pak Terbit, saya sudah biasa di sini. Memang saya sangat berbangga dengan sekolah ini. Walaupun baru angkatan ketiga, tetapi sekolah ini patut diperhitungkan. Dia tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang sudah lama ada di Kota Kupang. Dan kebetulan juga selain
sebagai pengawas pembina, saya juga sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekolah ini waktu meraih akreditasi A unggul, saya belum jadi pengawas pembina. Jadi tidak ada apa? Nepotisme. Jadi ini murni Bapak Ibu. Kalau sekolah Anda yayasan pantas dan layak untuk mendapatkan akreditasi dengan nilai A unggul. Karena itu, saya sebagai pengawas pembina sangat berharap adik-adik kelas 12 yang nantinya mungkin akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau mungkin langsung terjun ke lapangan pekerjaan, mungkin Ibu bisa titipkan pesan, jagalah nama alma mater dengan perilaku, sikap dan karakter kalian. Karena hanya kita inilah yang bisa menjaga alma mater kita. Kemudian Bapak Ibu, Bapak Ketua Komite dengan para undangan semuanya, sebagai pengawas pembina, saya sudah bersama-sama pakar kepala sekolah saat melakukan supervisi. Kita bangga. Ternyata di sekolah ini juga Bapak Ibu tidak perlu ragu akan kualitas para guru, para pendidik. Semuanya mengajar dengan penuh tanggung jawab dan sangat bisa kita andalkan. Oleh karena itu, terima kasih juga untuk dukungan dari orang tua dengan segala caranya masing-masing dalam meningkatkan kualitas sekolah ini. Mari kita sama-sama bekerja dan bekerja sama-sama. Sebelum saya mengakhiri, karena tadi saya sudah 3 sambutan, saya tahu, saya mengerti bahwa kalau banyak sambutan pasti semuanya loyo. Karena itu saya sudah berpanjang kata. Kalau tadi Bapak Ketua Komite ada pantun 2, saya tidak mau kalah dong. Saya juga harus mempunyai pantun. Tapi izin satu saja. Pantun ini saya peruntukkan untuk adik-adik di kelas 12. Di kaki gunung ada petani sedang berbicara dengan bupati. Siapa yang tekun hari ini akan sukses di masa nanti. Mungkin ini saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Ana Maria Yuni Estihada. Angela Uriana Mbawomite. Audrey Cecilin Leonard. Arcangela Srilani Pah Ewi. Claudius Narendra Putra Nanggus. Ave Aurelia Sumani. Christopher Dev Soba Bembo. Avila Orione Aluja Hai. Elizabeth Petriandini Romeo. Cecilia Farani Penihada.
Amirabi Stefnan. Katarina Dorstenende. Feodora Agatha Dembu. Fidelis Haseli. Filipus Virgeneri Lincoln. Filipus Rasul Nasir. Christina Tutoraro. Franciscus Paendale. Margareta Geluluon. Julio Joaquim Teva. Maria Insersi Somi Resapati. Christian Leonard Soni. Maria Natalia Yulia Intan Bolong. Menyaksikan baik, lagu ini adalah persembahan dari kami seluruh angkatan 3 SMA Santo Anulus Jansen. Selamat menyaksikan. Kita menaklukkan dunia berlari-lari tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat aku, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Tidak bocor. Cinta kepada ibu memberikan senyuman hati, walau hidup kadang hari. Cinta mengkapi kita. Menarilah dan terus berlari, takkan terikat
Wolo. Yang ke-8 Claudius Narendra Putra Gambus. Yang ke-7 Maria Natalian Julia Intan. Yang ke-6 Ana Maria Yuni Esti Parek Ada. Yang ke-5 Celsilia Parani Bena. Mereka dua ada semua tapi mungkin tidak ada hubungan keluarga. Yang ke-4 Teresia Adriana Loisa Iganata. Yang ke-3 Sobina Modesta. Yang kedua Marta Angelika Stefania Bidemam. Yang ke-1 dia punya nama saya baca itu selengkap nama belakang Timu Miranda Kera. Sebentar kalau sudah dapat penghargaan itu pertama-tama selamat itu Papa dan Mama. Dengar ya? Pertama-tama pergi selamat Papa. Selanjutnya saya berikan kepada Terima kasih Pak Tino. Juara 7 dan 8 saya mengundang Bapak Adrianus Keme selaku Badan Pengurus Komite. Pada Bapak Ibu selamat. Terima kasih Bapak. Untuk juara 5 dan 6 saya berikan waktu kepada Bapak Raymondus Lake selaku Ketua Komite. Dan untuk juara 2 dan 1 saya mengundang Ibu Tiwi Sri Utami selaku pengawas pembina SMA 1 Abdulus Johnson. Sampai 2024 tepatnya pada hari ini pasti banyak sekali kenangan peristiwa baik suka maupun duka yang dilalui bersama. Betul tidak? Betul. Pura-pura betul tidak? Betul. Sangat betul tidak? Betul. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Maka dari itu Tasya, kita akan mendengarkan kesan-pesan yang diwakili oleh Kak Naren Kambus. Kepada Kak Naren kami persilakan. Selamat siang kita semua. Yang terhormat pada Kepala Sekolah SMA Santo Arnolus Jansen Tuba, yang saya hormati Ibu Tiwi Sri Utami selaku pengawas pembina, yang saya hormati Bapak Petrus Baru selaku petugas pengawas Kementerian Agama Kupang, yang saya hormati Bapak Raymondus Lake dan Badan Pengurus Komite, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali peserta didik kelas 12, yang saya
saya hormati Bapak Ibu guru dan pegawai, dan yang saya cintai teman-teman seangkatan kelas 12 serta kakak-kakak alumni. Hari ini di panggung perpisahan SMA, saya ingin menyampaikan terima kasih, kenangan dan pesan dan kesan untuk setiap kita yang telah menjadi bagian dari perjalanan 3 tahun yang tak terlupakan ini. 3 tahun yang mungkin terasa seperti sekejap sebagian dari kita, namun juga bisa terasa seperti sebuah perjalanan panjang dan penuh warna bagi yang lainnya. 3 tahun penuh dengan tawa, tangis, keringat, dan tentu saja belajar. Selama 3 tahun ini, kita telah menjadi lebih sekadar peserta didik. Kita selalu menjadi satu keluarga besar dengan guru-guru yang seperti orang tua yang memberi arahan, teman-teman yang seperti saudara yang ada selalu di samping kita, dan sekolah ini seperti rumah yang memberi kita tempat untuk tumbuh dan berkembang. Namun di saat yang sama, perpisahan ini juga merupakan titik awal dari babak baru dalam hidup kita. Babak yang mungkin penuh dengan ketidakpastian, tantangan, peluang. Namun saya yakin dengan fondasi yang kita bangun selama 3 tahun ini, kita semua siap menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Kemudian saya akan menyampaikan pesan dan kesan selama 3 tahun bersekolah di SMA ini. Kesan saya selama menjadi seorang siswa di SMA Santo Arnolus Jansen Kupang ialah saya merasa sangat bahagia dan puas. Kenapa saya katakan bahagia dan puas? Karena banyak hal-hal positif yang saya terima dan saya lakukan di SMA Santo Arnolus Jansen Kupang. Tetapi seperti seorang anak dengan umur seperti ini, dalam artian masa peralihan dari remaja ke dewasa, saya membutuhkan serta mengharapkan pergaulan yang kuat serta bimbingan yang baik, dan tentunya bukan hanya di lingkungan keluarga saja, melainkan di lingkungan sekolah. Selama 3 tahun saya menimba ilmu di SMA ini, banyak hal baik dan merubah karakter saya di sini, yakni bagaimana cara meningkatkan literasi saya, berbicara di depan umum, kedisiplinan waktu, seperti datang sekolah tepat waktu, dan cara berpakaian yang rapi. Ada juga sosialisasi yang sering diberikan oleh Bapak Ibu guru mengenai bagaimana cara menghindari tindakan kekerasan bullying. Selain dari Bapak Ibu guru, saya juga mendapatkan teman-teman yang sangat baik. Kami berproses bersama dengan perjuangan masing-masing hingga akhirnya kami berada di tahap ini. Pesan buat Bapak guru, orang tua, adik-adik siswa sekalian, agar kebiasaan bekerja sama selama ini, baik secara daring maupun tatap muka langsung, terus dipelihara dan ditingkatkan. Juga terus membangun kerjasama dengan kami para alumni, karena lewat kerjasama maka kemajuan lembaga ini dan para siswanya niscaya akan tercapai. Sebelum saya mengakhiri pembicaraan saya, izinkanlah saya untuk berbagi sebuah puisi. Di dalam lorong-lorong berdebu, kita berjalan dengan tegap, saling berbagi cerita, tawa dan air mata. Di antara teman-teman yang menjadi sahabat, sekarang waktunya untuk berpisah, menuju perjalanan yang berbeda-beda. Tetapi ingatlah, setiap di langkah kalian, kita selalu membawa kebahagiaan satu. Dengan hati yang penuh haru dan terima kasih, kita ucapkan selamat tinggal pada sekolah ini. Kenangan indah akan kita simpan dalam ingatan sebagai bekal dalam melalui samudera kehidupan. Saya mewakili teman-teman angkatan mengucapkan terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang telah membimbing dan menginspirasi kami. Terima kasih juga kepada sekolah ini yang telah menjadi rumah bagi kami selama 3 tahun ini. Demikian sambutan yang saya
yang dapat saya sampaikan, mari kita terus membangun relasi yang baik, bukan untuk mengakhiri, tapi untuk merayakan perjalanan yang telah kita lalui bersama dan untuk menyambut dengan semangat yang baru perjalanan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Kak Naren. Putri, saya punya kalimat yang saya baru kutip tadi malam sebelum saya menjadi pembawa acara di tempat ini sekarang. Dia mau dengar atau semua mau dengar? Pasti semuanya mendengar, Tasya. Khususnya untuk kakak-kakak alumni mau dengar? Kemarin membawa awal, esok membawa akhir. Meski kita di satu tempat yang berbeda, kita tetap menjadi sahabat sejati. Tapi Tasya, bukan kamu saja yang punya, saya juga punya dong. Tapi punya saya berbeda versinya. Tadi kan Tasya Indonesia, saya bahasa Inggris. Jadi izinkan saya, terima kasih. In every meeting there is a party. Life just goes that way. All we can do is to accept it with smile. Terima kasih. Semua di sini paham artinya? Putri, jelaskan. Oke, saya akan menjelaskan kepada kita semua yang ada di sini. Dalam setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Hidup berjalan seperti itu, bertemu berpisah. Maka yang hanya bisa kita lakukan adalah menerima dengan senyuman. Terima kasih. Sampai jatuh teman-teman. Selanjutnya Putri, kita lanjut dulu teman-teman. Selanjutnya adalah pembacaan SK Badan Pengurus Ikatan Alumni oleh Paten Kepala SMA Santo Arnolus Jansen. Kepada Paten kami persilakan. Surat keputusan Badan Pengurus Ikatan Alumni SMA Santo Arnolus Jansen Kupang Pembelajaran 2024 nomor 231 garing SMA garing SJ titik E titik 23 garing angka Romawi 5 garing 2024 menimbang, mengingat, memperhatikan menetapkan pertama mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus ikatan alumni. Yang kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dalam penetapan ini terdapat kekeliruan akan ada perbaikan sebagaimana mestinya. Badan Pengurus Ikatan Alumni untuk angkatan 3, Claudius Narena Putra Gambus sebagai ketua dan Maria Inselsi Somi Resapati sebagai wakil ketua. Mari kesini saya serahkan SK. Bapak, sebelum saya menyerahkan SK ini, angkatan pertama dan kedua, ada beberapa yang di undangan dan yang lain di nikah. Saya selalu titip pesan begini, kalau ada tugas dari mata kuliah di undangan dan nikah, datang sini. Minta untuk penelitian, datang sini. Dan mereka datang sini. Ini rumahmu, rumah yang tidak pernah berhenti. Kan kita sebut alma mater. Alma, khususnya alma, artinya alma, artinya berbelas kasih. Mater, madre, artinya ibu. Alma mater artinya ibu yang berbelas kasih. Karena itu kalau
kamu kuliah di Kupang, mau mikro teaching, mau penelitian kecil, datanglah, ini rumah. Sekian dan terima kasih, saya serahkan.